Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Windrianti, NIM 221191046 dari Teknik Elektro B. Saya di sini ingin mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampun saya tentang pengenalan op-amp. Pengenalan op-amp atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat: 1. Penguatan tegangan sangat besar. 2. Impedansi masuknya sangat tinggi. 3. Impedansi keluarnya rendah. 4. Karakteristik frekuensinya lebar. Terminal atau kaki op-amp. Op-amp yang biasanya disimbolkan dengan segitiga memiliki dua input, yaitu input negatif dan input positif. Seperti pada gambar pertama, di sana terdapatnya dua suplai yang dimana adanya beban RL ditambah tegangan V positif dan V negatif. Pada gambar kedua, di sana terdapatnya satu suplai. Selanjutnya, terdapat gambar pada IC op-amp yang memiliki 8 kaki. Kaki 1 dan kaki 5 sebat offset 0, yaitu yang berfungsi menyalakan op-amp. Kaki kedua, masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga, masukkan tak membalik yang disebut non-inverting input. Kaki keempat, tanah atau ground. Kaki ke-6, keluaran atau output. Kaki ke-7, catut tegangan positif. Kaki ke-8, tak digunakan. Catur daya. Dan di sini terdapat adanya gambar catur daya. Terminal output dan terminal input. Sama seperti penjelasan sebelumnya, pada terminal ini terdapat tegangan positif dan tegangan negatif. Dan di sini juga terdapat tegangan saturasi yang menyatakan bahwa di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Seperti misalnya tegangan supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasinya akan kurang lebih 13 volt. Dan di sini juga terdapat penjelasan AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada unpan baik atau terminal di input dan terminal output dikarenakan terbuka. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nah, di sini terdapat contoh pada perhitungan perbedaan tegangan masukan ED. Di sini terdapat nilai AOL sebesar 200. Penguat ED dibatasi maksimal kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200, tegangan kurang lebih 13 volt, dan dapat dirumuskan ED sama dengan positif tegangan saturasi per AOL sama dengan positif 13 volt per 200 sama dengan 65 mikrovolt. Nah, habis itu kita menghitung yang satunya lagi, yang bagian minusnya. ED sama dengan minus tegangan saturasi per AOL sama dengan minus 13 volt per 200 sama dengan minus 65 mikrovolt. Jadi, apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt kurang lebih 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku FO sama dengan FE per kali
AOL. Kesimpulan. 1. Tegangan output berada pada salah satu batas positif tegangan saturasi atau negatif tegangan saturasi. 2. Untuk mempertahankan FO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Dan di sini juga terdapat tabel-tabel yang menyatakan hasilnya. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal. 1. Penguatan tegangannya terhingga G tegangan sama dengan terhingga. 2. Invendasi masuknya terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Ketiga, invendasi keluarnya sama dengan 0. Keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi terhingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Op-amp. Nah, pada gambar ini terdapat non-inverting input, inverting input, dan output. Inverting op-amp. Inverting op-amp biasanya digunakan untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan negatif atau negatif menghasilkan keluaran positif, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya, ada non-inverting amplifier. Non-inverting yaitu untuk konfigurasi di mana masuknya positif menghasilkan keluaran positif atau masuknya negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti hanya pada rangkaian inverting. Di sini pun ditunjukkan gradient atau dalam rangkaian. Jadi non-inverting dan inverting berbeda hasilnya. Zero crossing detector, yaitu rangkaian detektor yang dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu pembanding suatu tegangan masuk atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil pembanding dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi, jika polaritas ED-nya negatif, maka FO-nya sama dengan positif tegangan saturasi. Atau jika polaritasnya ED positif, maka FO-nya sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan di zero cross juga terdapat zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Duty cycle atau siklus kerja atau DQ cycle ini merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi perbandingan waktu on-nya sama dengan sinyal lalu dikalikan dengan 100%. Seperti pada contohnya, satu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 3 meter detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Seperti di sini penyelesaiannya. Dan seperti menggunakan
rumus duty cycle. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector atau IZCD, yaitu sinyal masukan pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Jadi ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang F1 sama dengan negatif F1, atau F1 kurang dari 0 kurang 0, maka FO sama dengan positif tegangan saturasi, atau dan Fi lebih dari 0, maka FO sama dengan negatif saturasi. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector, yaitu sinyal masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Ini adalah kebalikan dari pengertian dari materi yang sebelumnya. Detektor terhadap tegangan. Detektor terhadap membalik atau inverting voltage level detector, yaitu sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Dan di sini juga terdapat ED sama dengan positif input kurang negatif input sama dengan Vref kurang Fi, dan Fi lebih Vref, maka FO sama dengan positif V saturasi, dan Fi kurang dari Vref, maka FO sama dengan negatif V saturasi. Detektor taraf tegang. Detektor taraf tak membalik atau non-inverting voltage level detector, yaitu sinyal masuk pada negatif op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Rangkaian tegangan referensi, yaitu di sini terdapat gambar, dan di sini juga terdapat rumus untuk mencari tegangan referensinya, yaitu R2 per R1 plus R2 dikali plus tegangan. Jadi misalkan positif V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 50 ohm, maka V referensinya adalah V referensi sama dengan 50 per 100 tambah 50 kali 12, jadi 4 ohm, 4 volt. Dan yang terakhir terdapat latihan, dan di sini terdapat gambar yang kita ketahui kalau kurang lebih V sama dengan 15 volt dan V saturasi sama dengan kurang lebih 13 volt. Dan di sini kita disuruh untuk mencari T-on, T-off, dan duty cycle, terus menggambarkan output tegangan FO. Dan ini jawabannya yang sudah saya kerjakan. Yang kita ketahui adalah V sama dengan 15 volt, V saturasi sama dengan kurang lebih 13 volt, dan yang pertama kita mencari TO-nya yang naik adalah 14 meter per detik, TO-nya yang turun 80 meter per detik, jadi total 220 meter per detik. Dan yang ketiga kita mencari duty cycle, yaitu
T on per T kali 100%. Dan 400 per 220 dikali 100% menjadi 63 per 63% yang dapat kita bulatkan menjadi 63%. Habis itu, menghitung Vref adalah R2 per R1 plus R2 dikali V plus. Dan setelah kita hitung, dapat dihasilkan 2,5 volt. Dan pada gambar ini termasuk pada rangkaian detektor taraf tak membalik. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.